Ketika taksi itu melewati restoran Paul, Jerry hanya melihat dari kaca mobil mencari-cari sosok Rico, namun dia tidak melihat Rico di sana. Jerry hanya bisa berdoa dalam hati semoga saja Anton tidak membuat urusan baru dengan Rico. Dia tahu benar watak Rico yang sangat mudah tersulut emosinya. Jika dia sudah marah, takutnya Anton akan dihajar olehnya tanpa memandang tempat. Lamunan Jerry buyar ketika taksi yang membawanya berhenti di bahu jalan, tepat di depan gerbang kampus tempatnya belajar. Setelah membayar dan mengucapkan terima kasih, Jerry langsung turun dari taksi tersebut. Melihat ke arah jam masih belum pukul 7, Jerry merogoh sakunya untuk mengeluarkan beberapa lembar uang kertas $10. Dan dia tersenyum mengingat kejadian ketika dia meminta uang untuk ongkos taksi di villa tadi. Betapa tidak, semua orang mengulurkan uang $20 kepadanya dengan saling berebut. Jika tadi dia menerima semua uang itu, maka dipastikan jumlahnya akan mencapai $2.000. Itu karena banyaknya jumlah orang yang berada di sana. Jadi melangkah santai menuju ke sebuah kafe. Dia berniat ingin makan dan minum karena saat ini perutnya terasa lapar. Saat ini dia teringat kepada Rian dan Daniel, ingin rasanya dia mentraktir sahabat baiknya itu. Aku harus menelpon mereka. Jerry mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari nomor Daniel dan membuat panggilan. Begitu panggilan terhubung, Daniel yang berada di asrama dengan semangat berkata, "Jerry, di mana kau saat ini?" "Aku sedang berada di kafe depan kampus kita." "Apa yang sedang kamu lakukan di sana? Apakah kamu sedang makan dan ingin mengajak kami?" "Benar. Aku akan mentraktir kalian. Cepatlah turun dan datang ke sini. Aku sangat lapar," kata Jerry dengan sedikit maksa. "Baik, kau tunggu di sana. Kami akan turun," kata Daniel dengan terburu-buru. Jerry menutup panggilan dan tersenyum senang dengan celoteh Daniel melalui panggilan telepon tadi. Namun senyumnya segera pupus ketika satu suara wanita memanggil namanya dari belakang. Jerry menoleh datangnya suara itu dan betapa terkejutnya Jerry melihat seorang wanita yang sangat manis tersenyum berlari-lari kecil menghampiri dirinya. "Pria, kaukah itu?" tanya Jerry seakan tidak percaya. "Kenapa Jerry? Baru 2 minggu aku tidak di kampus dan kau sepertinya tidak mengenaliku lagi," kata Via sambil merengut. Bukan begitu. Aku seakan tidak percaya dengan apa yang aku lihat." Jerry, tadi aku melihatmu turun dari taksi. Kau dari mana?" tanya Via sambil duduk di hadapan dengan Jerry. "Oh, itu tadi. Aku tadi baru kembali dari rumah orang kaya." "Orang kaya? Maksudmu?" "Ceritanya panjang." "Ya, singkatnya saja," kata Via masih tetap ingin tahu. "Begini Via, aku pernah menyelamatkan seorang anak kecil yang hampir ditabrak mobil. Siapa sangka anak itu ternyata adalah anak orang kaya. Jadi dia sangat berterima kasih kepadaku dan jadilah kami bersahabat sampai sekarang," kata Jerry dengan berbohong. Via manggut-manggut mendengar penjelasan dari Jerry. Dia kemudian menggenggam tangan Jerry yang berada di atas meja. "Jerry, selama aku tidak ada, apa kamu merindukan aku?" tanya Via dengan tersenyum manis. "Rindu? Sangat rindu," kata Jerry membalas genggaman tangan dari Via. Via adalah gadis yang sangat baik terhadap Jerry. Dia tidak pernah seperti yang lainnya dan suka menghina Jerry. Walaupun Via bukanlah dari golongan anak konglomerat, namun orang tuanya cukup berada. Setidaknya tidak ada yang bisa menghina dirinya, seperti yang selalu diterima oleh Jerry. Saat mengetahui bahwa Via jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit selama 2 minggu, Jerry yang terbiasa akrab dengannya merasa sangat kesepian. Kini dia merasa sangat bahagia akan melihat Via baik-baik saja dan kini berada tepat di hadapannya. "Hei, apakah kau memanggil kami datang ke sini hanya untuk melihat kalian saling berpegangan tangan begini?" kata suara yang datang dari luar. Jerry dan Via sama-sama terkejut dan buru-buru melepaskan pegangan tangan mereka. "Daniel, Rian," kata Via agak gugup dan tertunduk malu. "Hei Via, kapan kamu kembali ke sini?" tanya Rian sambil menghampiri meja di mana mereka duduk. "Aku baru saja sampai sekitar 1 jam yang lalu. Kebetulan aku melihat Jerry yang turun dari taksi dan aku segera menghampirinya." Via pun menjelaskan dia tidak ingin akibat kejadian tadi membuat teman-teman Jerry yang akan terus-terusan menggodanya. "Kau tahu Via, sejak kau tidak ada, Jerry selalu mengigau dan manggil-manggil namamu," kata Daniel sambil mengedipkan mata ke arah Rian. Rian yang tahu maksud dari Daniel segera membenarkan. "Iya tuh, bener.
Sejak kamu dinyatakan sakit dan harus dirawat di rumah sakit, Jerry selalu termenung sendiri dan tidak selera makan karena memikirkan kamu. Mendengar kedua sahabatnya itu menggoda dirinya membuat tenggorokan Jerry mendadak terasa kering. Dia saat ini tidak dapat berkata apa-apa lagi selain hanya melototi kedua sahabatnya itu. Dan yang tahu bahwa Jerry kini salah tingkah semakin menggodanya. Jadi, berhubung kini Fiat telah kembali, bagaimana jika hal ini kita rayakan di restoran mewah dan kita akan makan makanan lezat di sana? Benar, Jerry. Bila perlu, kita akan ke Lotus Mansion sekalian, kata Ryan memanas-manasi Jerry. Jerry, kau kan bisa minta bantuan kepada orang kaya yang kau selamatkan anaknya itu, mengapa tidak kau hubungi saja dia? Kata Daniel turut menyiram minyak ke dalam api agar Jerry merasa terbakar dan segera menyetujui. Benar saja, setelah terus-terusan dipanasi oleh kedua sahabatnya itu, Jerry segera mengeluarkan ponselnya dan segera menelpon Tuan Barry. Halo, Tuan Muda. Apakah ada sesuatu yang bisa saya bantu? Kata Tuan Barry dengan heran. Wajar jika Tuan Barry merasa heran karena baru saja dia dan beberapa orang penting dalam perusahaan melakukan pertemuan dengan Jerry. Oleh sebab itu dia bertanya dengan nada heran. Tuan Barry, bisakah Anda mengatur kamar untukku di Lotus Mansion dan mengatur seseorang untuk menjemput kami di depan gerbang Golden University? Apakah Tuan Muda akan bawa teman-teman Anda untuk makan bersama? Tanya Tuan Barry ingin kepastian. Benar, kami saat ini ada berempat dan saya harap agar Tuan Barry bisa mengatur beberapa bawaan untuk menjemput kami. Baiklah Tuan Muda, saya akan mengirim iring-iringan mobil mewah untuk menjemput Anda, kata Tuan Barry dengan sangat semangat. Baginya ini adalah pertama kalinya bagi Jerry untuk menginjakkan kakinya di Lotus Mansion setelah kakeknya mengalihkan perusahaan ke atas namanya. Bagi Tuan Barry, momen spesial ini tidak boleh dilewatkan begitu saja. Dia secara pribadi menginginkan agar Jerry bisa berpenampilan agung ketika masuk ke Lotus Mansion. Tidak Tuan Barry, jangan. Kirimkan saja aku mobil tua buntut. Bagaimanapun aku tidak bisa menjelaskan kepada sahabat-sahabatku ketika mereka menanyakan sesuatu yang aku bila berkata aku akan jujur, mereka akan mentertawakanku. Mendengar permintaan Jerry yang memintanya mengantar mobil butut, mau tidak mau membuat Tuan Barry merasa sedikit kecewa. Bagaimana ada mobil butut masuk ke Lotus Mansion? Namun kali ini Jerry itu berbeda. Dia adalah pemilik dari Lotus Mansion dan Tuan Barry mau tidak mau harus menurutinya. Tuan, saya mungkin bisa mengirim Anda mobil yang biasa, namun untuk mobil butut yang Anda inginkan, sungguh Lotus Mansion tidak pernah menerima pengunjung dengan mengendarai mobil butut, kata Tuan Barry dengan sedikit ragu-ragu. Ada apa sebenarnya dengan Lotus Mansion itu Tuan Barry? Mengapa pengunjung dengan mobil butut tidak boleh berkunjung ke sana? Tanya Jerry dengan heran. Tuan Muda, Lotus Mansion adalah tempat yang hanya dikunjungi oleh orang-orang elit di kota ini. Bagaimana mungkin untuk tempat elit seperti Lotus Mansion bisa menerima mobil butut di tempat parkir? Ini bisa menjatuhkan reputasi yang telah dibangun selama ini. Lotus Mansion adalah sibuk kekuatan finansial bagi kalangan atas. Dapat untuk berkunjung dan makan di dalamnya adalah impian bagi semua pengusaha di kota ini. Dan tidak semua orang mampu melakukannya. Baiklah Tuan, jika begitu kami akan berhenti di luar area mansion dan akan berjalan kaki masuk kawasan itu. Anda bisa menunggu kami di lobi sekarang, dan Anda bisa mengirim seorang untuk menjemput kami. Tuan Barry hanya mampu menarik napas mendengar kata-kata dari Jerry itu. Dia tidak habis pikir bagaimana seorang tuan muda seperti Jerry bisa bersandiwara di hadapan teman-temannya sampai-sampai harus menaiki mobil butut. Benar-benar membingungkan.